Kana ada dua macam. Kana ada dua. Yang pertama namanya kana nakis. Yang kedua namanya kana tam. Ini kana ada kana nakis, ada kana tam. Kana nakis itu apa? Kana nakis adalah kana yang membutuhkan khobar. Jadi kana yang masuk kepada jumlah ismiyah, mubtada, khobar itu namanya kana nakis. Kurang. Nah, dia membutuhkan khobar. Contoh, kanal qalamu jadidan. Contoh, kana al-qalamu jadidan. Nah, ini. Pulpen itu baru. Jadi, jika di situ ada khobar, nah ini khobar kana. Nah, ini namanya kananya namanya kana nakis atau bahasa Indonesia kurang karena masih membutuhkan khobar. Kana al-qalamu jadidan. Dalam bahasa Jawa biasanya diterjemahkan ono. Ono opo al-qalamu pulpen ikut jadidan anyar. Jadi pulpen itu baru. Yang kedua ada namanya kana tam. Apa kana tam itu? Kana tam adalah kana yang membutuhkan fa'il. Kalau kana tam ini sama dengan fi'il. Fi'il lazim lah. Cuma hanya membutuhkan fa'il. Contoh, kana al-qalamu. Nah, jadi al-qalamu, kana al-qalamu, gini aja. Namanya kananya kana tam. Jadi kana tam cuma membutuhkan fa'il. Jadi al-qalamu di sini bukan mubtada. Kalau di sini kan menjadi di sini kan menjadi isim. Isimnya kana. Kalau jadinya khobarnya kana. Kalau kana al-qalamu, qalamu di sini namanya fa'il. Ini namanya fa'il. Fa'ilnya kana. Fa'il kana. Jadi kana itu fi'il. Kana itu fi'il. Al-qalamu namanya fa'il. Ya sama seperti dhahaba zaitun. Dhahaba pergi, zaitun. Zaid, dhahaba itu fi'il. Zaitun fa'il. Sama kana tam itu susunan juga sama. Kana itu fi'il. Al-qalamu fa'il. Kalau dalam bahasa Jawa biasanya kalau kana tam itu diterjemahkan dengan tinemu. Kana tinemu opo al-qalamu pulpen. Nah, gitu. Di kana ada dua. Ada kana nakis, yaitu kana yang membutuhkan khobar. Jadi kana yang masuk pada susunan mubtada khobar pada jumlah ismiyah disebut dengan kana nakis. Yang kedua ada kana tam. Kana tam adalah kana yang membutuhkan fa'il. Bukan membutuhkan isim ya, membutuhkan fa'il. Jadi kana qalamu, qalamu di sini itu fa'il. Kana ini fi'il. Nah, kemudian berikut adalah kana dan teman-temannya. Kemarin kita sudah belajar bahwa kana dan teman-temannya itu adalah amalnya merofakkan isim dan menasobkan khobar. Berikut teman-temannya kana. Yang pertama kana, yang bermakna ada. Contoh, kana thalibu mujtahidan. Yang pertama kana. Kana thalibu mujtahidan. Santri itu bersungguh-sungguh. Mujtahidan. Nah, santri itu bersungguh-sungguh. Karena di sini isimnya, mujtahidan di sini menjadi khobar. Khobar dari kana.
Kemarin sudah dijelaskan bahwa kana dan teman-temannya itu adalah fi'il. Nah, maka berlaku hukum fi'il. Jika nanti isimnya itu perempuan, maka kananya juga harus diberi tanda perempuan, ya, kana dan teman-temannya. Nah, contoh di sini kalau atolibu menjadi atolibatu, ya, kalau isimnya itu perempuan, atolibatu, maka di sini kanat. Nah, kanat tolibatu mujtahidatan. Mujtahidatan. Semua kana dan teman-temannya itu ya fi'il, maka ya kalau isimnya perempuan maka dikasih tanda perempuan, kanat. Kemudian teman yang lain karena ada amsa. Ada amsa, asbaha, adha, dholla, bata, soro, itu bermakna menjadi, ya, itu. Tapi dari sekian banyak fi'il amsa, asbaha, adha, dholla, bata, soro, ini yang paling banyak dipakai itu kalimat soro. Nah, ya. Oleh karena itu di sini saya kasih contoh soro. Nah, kita temannya soro untuk mewakili, ya. Jadi soro ada amsa, adha, dholla, bata, soro. Itu semuanya bermakna menjadi. Contohnya soro zaitun ustadzan. Soro zaitun ustadzan. Zaid menjadi guru. Soro zaitun ustadzan. Atau seandainya nanti kalau seandainya perempuan jadi sorot, nah, gitu. Sama dengan yang ada. Sorot Fatimatu ustadzatan. Pokoknya kalau nanti isimnya itu perempuan maka harus dikasih tanda perempuan. Nah, gitu aja. Atau di sini contohnya zaitun soro ustadzan, sama, ya. Jadi kalau soro zaitun ustadzan, nah ini isimnya, ini khobarnya. Kalau dipakai zaitun soro ustadzan, ya sama. Di zaitun yang kedudukannya menjadi mubtada, soro ustadzan ini menjadi khobar. Soro ini temannya kana, isimnya mana? Isimnya dhamir mustaktir, takdiru huwa yang kembali kepada Zaid. Ustadzan ini menjadi khobar dari soro. Kemudian soro ustadzan ini menjadi khobarnya Zaid. Nah, gitu. Jadi khobarnya berupa khobar ghairu mufrad yang berupa fi'liyah. Nah, itu. Nah, berupa jumlah fi'liyah, karena soro dan teman-temannya itu kan, karena dan teman-temannya itu kan fi'il. Jadi kalau susunannya zaitun soro ustadzan, maka zaitun mubtada soro ustadzan ini menjadi khobar. Soro itu temannya kana, isimnya mana? Isimnya adalah dhamir mustaktir takdir huwa yang kembali kepada Zaid. Kemudian ustadzan ini khobarnya soro. Kemudian soro ustadzan ini menjadi khobarnya Zaid. Ini khobar ghairu mufrad. Nah, nanti tinggal diganti menjadi amsa, diganti menjadi asbaha, asbaha zaidun ustadzan, amsa zaidun ustadzan, bata zaidun ustadzan, sama. Nah, jadi amsa, adha, asbaha, dholla, bata ini bermakna menjadi, yaitu. Kemudian teman yang lain adalah laisa. Nah, itu. Laisa itu bermakna bukan atau tidak. Contoh, laisa saubu jadidan. Laisa saubu jadidan artinya baju itu bukan baru. As-saubu itu baju, jadidan baru. Nah, kalau kemasukan laisa saubu jadidan, baju itu bukan baru atau baju tidak baru.
Jadi saubu di sini menjadi isimnya, jadidan menjadi khobarnya. Jadi laisa saubu jadidan, baju itu tidak baru. Nah, itu. Atau contoh yang lain, anak lu laisat jadidatan. Nah, itu. Anak lu laisat jadidatan. Anak lu di sini menjadi mubtada. Laisat jadidatan ini menjadi khobar. Laisa, nah ini temannya kana. Mana isimnya? Isimnya domir mustatir, takdiruh ya, yang kembali kepada anak lu. Kemudian jadidatan ini menjadi khobar dari laisat. Nah, jadi kemudian laisat jadidatan ini menjadi khobarnya anak lu, sama dengan yang tadi. Jadi khobar ghairu mufrad. Anak lu laisat jadidatan. Pakai laisat, pakai domir perempuan karena memang anak lu yang berarti sandal itu dianggap muannas, karena yang dianggap muannas itu kan salah satunya yang berpasangan, kaki, tangan, kuping, mata, sepatu, sandal. Nah, itu yang berpasangan-pasangan itu dianggap perempuan. Jadi ngomongnya anak lu laisat jadidatan. Sandal itu bukan baru, atau sandal itu tidak baru. Anak lu laisat jadidatan. Nah, ini susunannya mubtada, laisat jadidatan khobar. Khobarnya khobar ghairu mufrad. Seandainya kita pakai apa itu? Laisat dulu ya nggak masalah, kita bilang laisat anak lu jadidatan. Ya nggak masalah. Sepatu ya, sandal itu tidaklah baru. Nah, kalau seperti ini ya susunannya langsung fiil. Laisat ini temannya kana, anak lu isimnya, jadidatan khobarnya. Kalau susunan anak lu laisat jadidatan, ini susunannya susunan mubtada khobar. Ini anak lu mubtada, laisat jadidatan khobar ghairu mufrad yang berupa jumlah fi'liyah. Jadi terserah kita mau pakai yang mana. Jadi laisa itu bermakna bukan atau tidak. Masalan, laisa Zaidun ustadan. Zaid bukanlah seorang guru. Nah, itu. Dan seterusnya. Laisa bermakna bukan atau tidak. Kemudian yang teman yang lainnya, mazala, manfakka, mafati'a, mabariha, ini pemakaiannya memang harus ada manya itu ya, ada manafinya itu. Jadi mazala, manfakka, mafati'a, mabariha itu artinya sama, yaitu masih. Nah, contoh, mazal ustadu jalisan. Nah, contoh berbagai mazala. Dan yang paling banyak memang mazala ya dipakai. Mazal al ustadu jalisan. Mazal al ustadu jalisan. Artinya ustadz itu masih duduk. Ustadz itu masih duduk. Jadi kalau kita mau membuat kalimat masih, masih makan, masih duduk, masih sholat, masih tidur, masih berolahraga, masih mencuci, masih mandi, nah, itu kita pakai mazala. Nah, itu mazala dan teman-temannya ya, mazala, manfaka, mafati'a, mabariha, ini artinya masih. Tuh, mazala ustadzu jalisan, ustadz masih duduk. Atau contohnya maziltu ata'allamu. Maziltu. Nah, jadi nanti kalau bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik maziltu, jadi maziltu. Maziltu, saya masih, maziltu ata'allamu, saya masih belajar, atau maziltu ata'allam. Maziltu ata'allamu, saya masih belajar. Maziltu ata'allamu, saya masih belajar. Jadi ata'allamu ini
menjadi khobarnya mazala. Adapun isimnya ya tu ini dhamir rafa mutaharik itu. Nah, itu contohnya temannya kana yang berupa mazala. Ini semuanya bermakna masih ya. Jadi mazala, manfaka, mafatiya, mabariha itu. Contoh, aina Muhammad, di mana Muhammad? Mazala yusalli. Muhammad masih sholat masalah. Kemudian teman yang lain adalah dama. Damatnya selama. Contohnya madama Zaidun taliban, selama Z menjadi santri gitu. Madama Zaidun taliban, selama Z santri gitu. Itu contohnya yang dama, contoh di atas ya. Madama ini juga makanya harus pakai ma. Bedanya ma-nya di sini disebut dengan ma masdariyah ya. Madama Zaidun taliban. Madama Zaidun taliban nanti. Selama Zaid santri, selama Zaid santri itu disebut madama. Jadi kalau kita mau mengungkap selama itu pakai madama. Itu. Contohnya saya akan membantumu selama saya bisa, misalnya. Sausaiduka, saya akan membantumu. Madumtu mustati'an. Itu. Madumtu mustati'an selama saya mampu, selama saya bisa. Itu. Jadi kalau kita mau mengungkapkan selama, kita pakai madama. Nah, itu beberapa teman-temannya kana ya. Jadi kana itu ada, artinya ada kana. Kemudian ada yang bermakna menjadi, amsa, asbaha, soro, amsa asbaha atau hadzola bata soro, artinya menjadi. Kemudian ada laisa yang bermakna bukan atau tidak, itu. Laisa saubu jadidan, baju itu tidaklah baru. Lastu akhidan, saya bukan yang mengambil. Lastu sariqan, saya bukan pencuri. Nah, gitu. Pokoknya kalau kita mau mengartikan bukan atau tidak, itu pakai laisa, bisa pakai laisa. Kemudian temannya juga ada mazala, manfaka, mafatiha, mabariha yang artinya masih. Mazal ustadzu jalisan, ustadz masih duduk. Atau mazal ta'alamu, saya masih belajar, dan seterusnya. Kemudian temannya kan yang terakhir adalah madama yang bermakna selama. Madama Zaidun taliban, selama Zaid santri. Atau selama Zaid menjadi santri lah gitu. Itu teman-temannya kan.